Taklim lebih mulia daripada tahlilan orang meninggal 1000 orang meninggal dunia. 1000. Kita dari maghrib sampai isya. Cuman beratnya luar biasa taklim tuh begitu. Panas. Mata tuh panas kalau taklim. Kenapa taklim panas? Setannya banyak. Kalau tahlil kenapa rame? Kenapa enak? Ada berkatnya, ada minumnya. Tuh bedanya begitu. Ini kalau orang tahu pahalanya taklim, ini masjid At-Taqwa nggak mau bubar maghrib, nggak ada mau bubar. Nih ntar malam nih dipromosikan Allah, hei Malik Israel turun ke At-Taqwa, bilangin jemaah At-Taqwa besok pada meninggal dunia, lah penuh nih semuanya. Kalau dibilangin, kan rahasia goib. Emang kita kan Rasulullah, kalau Rasulullah SAW, Masya Allah dibilangin, wahai Rasulullah, kamu meninggalnya hari ini, dimakamin di sini, enak. Kalau kita kagak dibilang, kalau kita dibilangin, penuh ini sampai luar-luar, sampai ujung Haji Burhan juga penuh, nggak ada yang mau keluar. Kalau dibilangin, nanti merasakan nanti setelah dikubur baru, oh pahala taklim begini, lebih hebat daripada sunnah 1000 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadir Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti Rasulillah wa ulamati Rasulullah khususan muhajir al-Imam Muhammad bin Isa Ustaz Azam al-Bikin wa Qadda Muhammad bin Ali wa Ali wa usulihi wa waburi wa zilfat sahibat al-Qudwa wa al-Karir wa Umar wa Rahman wa Syalbal Habib Allah hadasah sabakar musalim alima akam musalim sultan limala wa imat ya Husain Syabul Qadi al-Jalani sahmas saman al-Syam al-Qurasam al-Syarbul wal Habib Husain bin Abu Bakar wal Habib Hasan bin Hawal Habib Satya Bala Gusti wal Habib Ali bin Abdurrahman al-Absi wal Qita wal Habib Ali bin Sunan Abdullah Salman Jinnan wal Ahmad bin Al-Hadun wal Habib Abdullah Samil wal Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Al-Qurasika wal Habib Unzir al-Musa wal Habib Ali bin Rahman al-Sikab wa usulihim wa wal Habib Al-Qutub bin Mawqutub wa Muhammad bin Idrul Al-Habsi wal Habib wa Bakar al-Habsika waladi Al-Farus al-Habib Tanggul wal Habib bin Al-Qutub Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mudhar wa usulihim wa purifat Rasulullah saya mau jadi kinari bibar kita oleh Muslim sekalian berujimul muslimin al-Fatihah semal marhum wal almarhumah khususon sebutkan orang tua kita, guru kita, tetangga yang pulang cepat loh semua. Fatihah wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati sayyidina Muhammad sirrul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Para jemaah, mari kita baca Al-Fatihah sekali lagi. Kita kirim Fatihah ini untuk orang tua kita yang masih hidup. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, diangkat segala penyakitnya, dimudahkan urusan-urusannya, diberikan rezeki yang halal yang barokah, bisa pergi haji ke Baitullah, dijauhkan hanya virus-virus corona, jauhkan bala. Wil har Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ilahi ya karim judlana bin naim bil wali gud bil karim sadatina ahli tarim. Makasih. Ya nafsula taknaktif amin.
min dalladzin nazumat indal kabair fil kufranika la mani ya rabbi bil sidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin imamil muttaqin sahibul ahli dunya wal akhirah sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dimulakan ini majlis taklim dengan baca bismillahirrahmanirrahim serta bersalawat atas junjungan kita, kecintaan kita, idola kita, panglima dunia akhirat, Sayyidul Wujud Abdul Jalil Mawjud Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina lahusna bihormatihim ya Rasul. Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maaf, saya minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah para jemaah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang petang hari ini menjelang malam Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua nikmat yang sangat mulia. Nikmat apa itu? Nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, dan dikuatkan iman Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat yang tersebut kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mari kita mulai ta'lim kita. Para jemaah, ada 3 manusia yang derajatnya diangkat Allah Subhanahu wa taala. 3 manusia inilah luar biasa. Yang pertama Uwais Al-Qarni atau Uwais Al-Qarni. Beliau ini hidup di zaman Rasulullah. Hidup di zaman Rasulullah. Namun tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Hidup di zaman Rasulullah, namun tidak pernah bertemu dengan Rasul. Namun namanya disebut oleh Rasulullah. Hebat kan nih? Hebat kan nih? Hebat ini, hidup di zaman Rasulullah SAW, namun tidak pernah ketemu Rasulullah, namun namanya disebut Rasulullah. Luar biasa nih, Uwais Al-Qarni atau Uwais Al-Qarni. Kenapa beliau ini seperti ini? Beliau itu seorang pemuda Yaman, luar biasa. Apa yang menyebabkan Uwais seperti ini? Kalau kita ini hidup bukan di zaman Rasulullah, hidup setelah Rasulullah meninggal, kagak pernah ketemu Rasulullah, belum pernah. Ingin ketemu Rasulullah, ingin ketemu Rasulullah, berarti besok siap mati, siap mati. Kalau orang ingin ketemu Rasulullah, pasti harus meninggal dunia dulu, mau tidak mau. Kalau Uwais Al-Qarni hidup di zaman Rasulullah, tidak pernah jumpa dengan Rasulullah, namun namanya disebut Rasulullah. Hebatnya Uwais Al-Qarni.
Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab dikumpulkan, para sahabatku kumpul semuanya. Kata Rasulullah, kenapa Rasulullah? Jikalau kamu ke Mekah, nanti ketemu anak muda, cari yang namanya Uwais kalau Al-Qurani, minta doa sama dia, luar biasa coba. Sedangkan Rasulullah kabul doanya. Rasulullah SAW menyuruh kepada para sahabat Nabi untuk minta doa kepada Uwais Al-Qurani. Coba, itu Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya. Bukan artinya dia mentang-mentang doanya kabul langsung, enggak. Rasul tawadu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Saking tawadnya beliau, nyampe Pak menyuruh para sahabat minta doa kepada Uwais. Kalau kita kenapa? Minta doa kepada ulama. Orang tua kita dulu ngajak ngaji kita. Kenapa nih ngajak ngaji? Ketemu ulama minta didoain. Itu ajaran Rasulullah SAW. Luar biasa. Apartnya Uwais dibanding Rasulullah. Uwais kan ada apa-apanya. Ini Rasulullah SAW. Apabila dia doa Rasulullah, mau apa juga dikasih Allah Ta'ala. Lah kalau kita doanya masih digantung-gantung, betul gak? Kita ini masih digantung-gantung doanya. Kenapa kita digantung-gantung? Banyak dosa kita. Kebanyakan apa? Nih dosa mulut, dosa mata. Kalau Rasulullah SAW tidak ada. Rasulullah dia jaga betul seluruh tubuhnya. Lalu para sahabat Nabi ini sampailah ke kota Mekah. Nanya, aina Uwais? Di mana Uwais? Cari di Mekah. Uwais siapa katanya? Nah akhirnya tanda tanya Uwais itu ada cap belang gitu. Antum Uwais? Anu Uwais? Ada apa? Antum coba angkat tangan, aneh aminin. Terus ada apa ini? Doain anak dulu. Lihat Sayyidina Umar bin Khattab. Langsung Rasulullah SAW apa Uwais Al-Quran ini doain. Nah selesai. Pulang nih para sahabat. Ketemu Rasulullah. Sudahkah kamu ketemu dengan Uwais? Sudah Rasulullah. Sudah minta doa? Sudah ya Rasulullah. Doa kamu diterima Allah Ta'ala. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, apa kelebihan Uwais sehingga engkau menyuruh kami untuk minta doa? Tahukah kalian para sahabatku, kenapa aku sebut Uwais Al-Qurani? Beliau adalah manusia yang paling bakti kepada ibunya. Tak kala Rasulullah SAW di zaman Rasulullah ini, Uwais Al-Qurani ini selalu ngurus ibunya. Ibunya sakit nggak bisa jalan. Katakan kalau sekarang apa? Stroke, sakit. Uwais Al-Qurani udah nyari kayu bakar, nyari duit. Beliau tuh ibunya digendong mau kemana? Mungkin digendong sama Uwais. Satu ketika ibunya bilang begini, wahai Uwais, aku ingin ketemu Rasulullah. Aku ingin melihat tuh rumahnya Rasulullah di Madinah. Tuh. Baik ibu, insya Allah hajat ibu saya kabulin. Uwais bingung nih, gimana caranya nih? Sedangkan dari Yaman, kota Yaman Hadramut itu menuju Mekah, menuju Madinah itu kurang lebih dari sini ke Surabaya, kurang lebih ya, kurang lebih 670 kilo dari sini ke Surabaya kurang lebih ya. Kendaraan waktu gak ada, yang paling canggih kendaraan apa? Onta, keledai. Uwais bingung. Akhirnya apa? Uwais ini beli 1 ekor domba. Domba dibeli kecil. Apaan? Keledai. Digendong sama Uwais. Turun naik. Akhirnya sampai gede. Sampai besar nih Uwais Al-Qurani. Nah, udah besar, ibunya di apa? Nggak bisa juga dikeledai. Akhirnya Uwais Al-Qurani gendong daripada ibunya. Ibunya digendong sama Uwais Al-Qurani dari kota Yaman Hadramut menuju Madinah. Kalau ibunya belum bilang istirahat, Uwais nggak mau istirahat. Bayangin para jemaah, digendong ibunya. Kalau ibunya nggak mau bilang Uwais istirahat, Uwais nggak istirahat. Digendong saja, jalan kaki. Jalan kaki coba. Pernah kita bakti orang tua gitu? Kita kagak sombongnya luar biasa. 670 kilo di jalan kaki. Selesai. Kalau kata istirahat, Uwais istirahat ibu. Istirahat, ibu kalau mau turun saya turunin, kalau enggak saya gendong. Turun nama Uwais pelan-pelan.
Diangkat lagi, nyampe kota Madinah, Rasulullah nggak ada. Ketemulah istrinya Siti Aisyah ibni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemana Rasulullah? Rasulullah lagi perang. Rasulullah SAW lagi perang. Balik lagi, bayangin, Jakarta Surabaya jalan kaki para jemaah. Balik lagi. Setelah balik lagi, udah di kota Yaman, Uwais begini bilang, ya ibu, bolehkah saya balik lagi ke Madinah? Ingin ketemu Rasulullah. Apa kata ibunya? Uwais, kalau engkau ingin ke Madinah, kau harus ajak aku. Nangis Uwais, dipeluk ibunya, maafin saya ibu, saya berkata kasar. Bayangin, segitu aja bilang kalimat kasar kata Uwais. Padahal Uwais itu minta izin, bolehkah saya ke Madinah? Baik lagi, apa kata ibu? Uwais, jika kamu ke Madinah lagi, kamu harus ajak ibu. Dipeluk ibunya, nangis dia. Kenapa? Ibunya ingin ketemu Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Tidaklah. Sampai ibunya dan Uwais Al-Qarani meninggal dunia. Makanya oleh kata para jemaah, ini kita masih hidup. Kalau kita punya umi, gampang. Kalau ingin melihat surga, lihat ibu kita. Gampang. Gak usah jauh-jauh. Apa artinya kita ziarah jauh-jauh nih ke makam wali, para wali, ibu kita kejarin? Nol, ziarahnya gak ada apa-apanya. Ibu kita nih masih hidup, kita pelit. Ya Allah Rabbi, na'udzubillah min zalik. Al-bakhil baidunullah, baidunul jannah, wa gharibu minan nar, wa gharibu minan syaitan. Orang yang pelit, bakhil, apalagi sama orang tua. Kalau mau sukses gampang. Ibu kita masih pada hidup, jemaah pada masih hidup, jemaah ibunya masih gampang, cium tangan ibu kita. Insya Allah berkah. Dulu waktu saya masih umi saya masih hidup, setiap saya taklim, setiap saya dakwah, cium tangan ibu saya. Sekarang mau cium tangan sama siapa? Mau cium tangan, sedih saya. Ditambah Allah Subhanahu Wa Taala, saya bersyukur mengasih apa? Cobaan kepada saya Subhanahu Wa Taala. Saya teringat ini. Waktu saya sadar dari koma, waktu saya sakit dan dirawat di rumah sakit Husada Mangga Besar itu, pulang, itu yang pertama kali telepon adalah Pangeran Amaluddin, keturunan Sunan Gunung Jati yang ke-9. Di situlah saya dibopong, dibawa ke makam Sunan Gunung Jati, dibukain makamnya berhadapan dengan makamnya saya. Saya lihat umi saya ada di situ lagi zikir. Wallahu a'lam bishawab. Itulah para jemaah. Oleh karenanya, satu, Al-Fakir berusaha untuk diri pribadi. Jangan kita pelit sama orang tua dan jangan bentak ibu kita. Kemarin para habaib keluarga kita berpesan, siapa di antara kalian yang bentak ibunya sampai jatuh air mata, nangis ibu kita, kita bentak, kita omelin, 40 tahun sholat kagak terima Allah Ta'ala. Sekali kita bentak, kita ngomel nih, ibu nangis, jatuh air matanya 40 tahun. Lah kalau 2 kali 3 kali, ya Allah Rabbi, sedih kita. Karena kenapa? Ada bocah ini. Oleh karenanya para jemaah, ibu kita agungin, kita angkat derajatnya. Gak usah malu-malu gendong ibu kita, gampang pokoknya. Kalau kita ngikutin Uwais Al-Qarani, begitu jalan kaki digendong jalan kaki. Kita pernah gendong ibu kita ditelepon sama ibu kita, nah pulang, ya ntar bu, lagi sibuk kerjaan. Ya Allah Rabbi, padahal yang ngurusin kita adalah ibu kita. Siksa bisa ditunda kata Nabi. Siksaan ini orang kagak sholat dikubur bisa disik. Apa ntar di akhirat. Kalau orang lawan sama orang tua nggak pakai ditunda-tunda, jebret langsung.
nggak pakai nunggu-nunggu keberkahan rezekinya dicabut. Berapa banyak para jemaah kemarin itu saya diundang takziah di daerah Taman Mini. Saya dijemput dari jam 9 pagi pulang mau maghrib. Kebetulan saya punya jemaah ada yang meninggal dunia. Ini beliau bakti sekali sama ibunya. Apa yang terjadi? Tak kalau dimandiin mayatnya itu mayat wanginya Masya Allah Robi, luar biasa. Karena baktinya dia sama ibunya, wanginya luar biasa. Yang nyolatin nggak banyak. Itu kalau orang awam kayak kita ini awam kurang lebih 500 orang. Itu ulamanya ada berapa? 30. Habaibnya 20, 10-nya ulama Betawi yang masih hidup. Saya kaget nih, Masya Allah Rabbi, luar biasa Allah tunjukkan itu. Masya Allah Rabbi. Ngantar jenazah pun begitu jenazahnya dikubur nggak ada orang yang bergerak kecuali untuk mendoain dia. Oleh karenanya mari kita ambil itibar. Walaupun kita ini tidak seperti Uwais Al-Qarani, minimal kita bakti kepada ibu kita. Yang kedua, sahabat Nabi yang diangkat derajatnya, Hanzalah. Siapa Hanzalah? Ini sahabat Nabi pemuda. Beliau yang meninggal dunia dimandikan oleh malaikat. Bukan Hansip lagi, bukan Amil lagi. Hanzalah ini dimandiin oleh malaikat. Luar biasa. Kenapa dia ini dimandikan malaikat? Waktu Rasulullah SAW perang, Hanzalah ketuncap meninggal dunia. Para sahabat nyamperin, keadaannya basah, bukan darah yang keluar, air yang keluar. Ya Rasulullah, Hanzalah basah. Wah sahabatku, tahu kalian Hanzalah beliau ini sudah dimandikan oleh malaikat. Apa yang menyebabkan beliau ini telah dimandikan mayatnya oleh malaikat? Beliau itu seorang pemuda habis nikah, pengantin barunya di medan perang. Pemuda habis nikah, pengantin malam pertamanya di medan. Kalau kita kagak di kasur kita deh. Kita kagak ya Allah Rabbi. Habis nikah malam pertama tuh. Betul gak? Iya. Saya teringat saya punya guru Ahmad dibilang, ya guru, antum kalau habis nikah jangan malam pertama dulu. Saya ingat Pak, bukan yang takabur enggak, ini pesan guru. Antum nikahin dia karena Allah apa karena nafsu? Begitu bilang. Baik guru. Akhirnya saya khalwat selama 40 hari. Saya bilang sama mahrim saya, mohon maaf ini kita malam pertamanya nanti aja. Jadinya saya khalwat dulu, puasa dulu 40 hari. Kuat kagak nih? Kagak, langsung malam pertama beku dah. Nah begitulah. Nih Hanzalah seperti itu. Hanzalah begitu Rasulullah, wahai pemuda Islam, mari kita perang lawan kafir. Nih Hanzalah baru nikah, ditinggalin bininya. Wahai istriku, Rasulullah manggil, aku lebih mencintai Rasulullah. Tuh lihat tuh, berangkat. Pagi liburan pulang, beliau meninggal dunia. Ketuncep, bukan darah, basah semuanya. Masya Allah Rabbi. Nah sekarang juga kita nih, nanti nih, ya udah aman dah. Kalau sudah kalimat tauhid yang diganggu, bismillahirrahmanirrahim, jangan ragu. Ya ulama banyak yang dia Pak dizolimin. Yang ketiga, pemuda, seorang laki-laki yang diajar, yang diangkat derajat Allah, yaitu sahabat Bilal bin Rabah. Sendalnya aja, sendalnya kedengeran di surga Rasulullah. Sendalnya Bilal masih di dunia, sendalnya kedengeran di dunia, di apa, di surga. Bayangin, Bilal di dunia, sendalnya sudah didengar di surga. Kita didengar apanya kita?
Apa yang buat Bilal sampai hebatnya seperti itu? Beliau punya amalan di dalam seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat sunnah wudhu. Ini satu amal nih ya. Ya apabila kita wudhu, kita sholat sunnah wudhu. Andai kata kita mau maghrib, tadi mau maghrib, nah kita lagi wudhu, lagi azan, udah sholat sunnah wudhu dulu, selesai azan baru qobliyah. Sholat sunnah wudhu itulah. Bahkan kata Nabi kita Muhammad SAW, siapa yang mengamalkan wudhu apabila dia mau tidur, dia sholat sunnah wudhu dulu, insya Allah dia akan ditemeninku tak kala Israel datang. Israel datang kepada kita nih, karena kita punya amalan, sering amalin sholat sunnah wudhu, mau tidur keadaan wudhu, itu Rasulullah nemenin. Tak kalau kita dicabut nyawanya, Rasulullah nemenin. Masya Allah. Kalau sudah Rasulullah nemenin, insya Allah dah nggak ada rasa sakit. Tak kalau kita dicabut nyawa kita oleh malaikat Israel, luar biasa sakitnya lah. Rasulullah pun merasakan sakit. Rasulullah apa katanya? Wahai malaikat, biar rasa sakit ini aku tanggung seluruhnya, jangan rasain umatku. Bayangin saking sayangnya Rasulullah kepada kita. Kita nih kalau dicabut nggak seberapanya. Makanya ada kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rajiun, kalau rajiun pelan-pelan. Kalau orang kafir turjaun, dibetot tuh. Jadi kalau orang muslim pelan-pelan. Muslim yang gimana? Yang rajin sholat, yang rajin taklim, yang tawadu, tidak pernah ngomongin orang, tidak syirik sama orang, tidak gibah, tidak dendam, tidak dengki, dan bakti para orang tua. Insya Allah rojiun, pelan-pelan, pelan-pelan. Dan pesan kepada keluarga kita, apabila kita sudah pulang, pesan sama keluarga kita, jangan lama-lama untuk dikuburin. Andai kata kita meninggal dunia tadi malam, jangan lama-lama, segera dikuburin. Ini Pak jemaah, saya pesan para jemaah, apabila ada jemaah yang taklim, tolong kabarin saya, biar saya ikut menyolatin. Orang kita kalau kita takziah nyolatin, itu dapat 1 kirot. Kalau kita sampai kuburin 2 kirot. Apa tuh 1 kirot? Pahala gunung emas, Jabal Uhud itu emas, itu pahalanya. Siapa di antara kalian yang nyolatin sholat jenazah, maka pahalanya 1 kirot. Kalau sampai ke kuburan 2 kirot. Saya ikhlas. Karena kenapa? Kalimat orang meninggal dunia tidak pakai undangan. Kabarin, saya kabarin. Inilahi, oh dia meninggal, segera. Kalau tahlil baru undangan. Tahlil tuh. Oh saya nggak diundang. Ya udah nggak usah diundang, nggak usah datang. Kalau tahlil tuh diundang. Kalau takziah nggak perlu diundang, datang. Semakin kita banyak takziah kepada orang muslim, insya Allah diri kita akan ditakziahin orang nanti. Bukan hanya manusia saja, bahkan hewan, makhluk apapun yang Allah ciptakan pada takziah kepada kita. Itu maksudnya. Ustadz bagaimana nih? Ini malam Rabu pada maghrib ada taklim, di sebelah tahlilan. Lebih mulia taklim daripada tahlilan. Jangan kalah. Walaupun ada habaibnya, ada kiainya, ada ulama besarnya, tahlilan pada maghrib. Tentang kita zikir tahlilan, ada ulama habaib, nggak peduli saya. Lebih mulia taklim. Taklim lebih mulia daripada tahlilan orang meninggal 1000 orang meninggal dunia. 1000. Kita dari maghrib sampai isya. Cuman beratnya luar biasa taklim tuh begitu. Panas. Mata tuh panas kalau taklim. Kenapa taklim panas? Setannya banyak. Kalau tahlil kenapa rame? Kenapa enak? Ada berkatnya, ada minumnya. Tuh bedanya begitu.
Ini kalau orang tahu pahalanya taklim, ini masjid At-Taqwa nggak mau bubar maghrib, nggak ada mau bubar. Nih ntar malam nih diinformasikan Allah, hei Malik Israel turun ke At-Taqwa, bilangin jemaah At-Taqwa besok pada meninggal dunia, lah penuh nih semuanya. Kalau dibilangin, kan rahasia goib. Emang kita kan Rasulullah, kalau Rasulullah SAW, Masya Allah dibilangin, wahai Rasulullah, kamu meninggalnya hari ini, dimakamin di sini, enak. Kalau kita kagak dibilang, kalau kita dibilangin, penuh ini sampai luar-luar, sampai ujung Haji Burhan juga penuh, nggak ada yang mau keluar. Kalau dibilangin, nanti merasakan nanti setelah dikubur baru, oh pahala taklim begini, lebih hebat daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kita seumur hidup belum pernah sholat sunnah 1000 rakaat, belum pernah. Jangan kan 1000 rakaat, 2-3 terawih, pengen buru-buru yang cepet, 8 bubar. Mau kemana? Bukan tidak boleh. 8 rakaat itu sholat sunnah terawih yang perempuan itu. Bukan nggak boleh, boleh saja. Saya alhamdulillahirrahmanirrahim, waktu saya di Timur Tengah tidak pernah saya menemukan sholat sunnah yang 8 pas 3 rakaat, nggak ada, 11 rakaat nggak ada. Seumur-umur saya di Timur Tengah nggak ada. Di Jeddah, di Mekah, di Madinah, di Yaman, di Iran nggak ada, 2-3 semuanya plus witir. Di Indonesia, wah luar biasa Indonesia mah, banyak. Indonesia doang yang banyak. Makanya nih jangan salah, Allah Subhanahu wa taala kirim cobaan bertubi-tubi, coba pandemi begini. Ini masih pandemi kan? Masih. Di Hadramut nggak ada, udah nggak ada yang pakai masker udah. Kebetulan Habib Hussein Sayyid Walid telepon, dia punya anak ke Hadramut, Habib Ali datang, Habib Ali nggak ada katanya. Umroh sudah dibuka di Arab Saudi, sudah. Yang tidak bisa masuk hanya Indonesia doang, yang lain boleh masuk semuanya. Ada apa dengan Indonesia? Oh ternyata Indonesia banyak utangnya. Ya Allah Rabbi, kenapa? Nah kitanya, nah itu negara kita punya utang, Allah punya utang tahajud, utang duha, itu kan sunnah menjadikan besar. Marilah para jemaah kita introspeksi diri kita. Introspeksi bakal apa? Di alam kubur. Saya di sini bukan merasa pinter, enggak. Saya hanya menyampaikan balighu anni walau ayah. Dapat dari guru saya sedikit, saya sampaikan. Itulah dakwahnya para wali. Karena para wali, 9 wali dakwahnya nggak begitu ini. Nggak pakai dalil-dalil, dia pelan-pelan dikit. Alhamdulillah. Sunan Kalijaga radhiyallahu an, beliau dakwah dengan metode Jawa. Metode Jawa diajarin, sentuh hatinya pelan-pelan. Alhamdulillah. Nggak ada siapa tidak mau Islam, nggak ada Sunan Jawa begitu, pelan-pelan. Udah cara dakwahnya para wali begitu, pelan-pelan. Udah kalau sentuh hatinya, nyangkut pelan-pelan. Sama juga kita mancing, lempar joran, nggak usah tarik, nggak kena ikannya. Nungguin dulu kan, pelan dikit-dikit, nah baru udah dapet kakap merah, wah mantep. Begitu para jemaah. Itulah para jemaah taklim pada malam ini, 3 manusia yang Allah angkat derajatnya. Mudah-mudahan kita ini termasuk di antara 3 itu, amin ya rabbal. Kalaupun tidak bisa, yang pertama minimal kita bakti kepada ibu kita. Jangan pelit. Andai kata nih ibu kita datang ke rumah kita, seperti ini nih, ada duit di meja, ibu kita ngambil nih, hukumnya apa? Halal apa haram? Halal apa haram? Ibu kita yang ngambil. Halal. Ibu kita ngambil punya kita, misalkan tergeletak di meja, ini punya kita, artinya bukan istrinya. Diambil ibu kita, mungkin tukang bakso lewat,
kita lagi di kamar mandi, diambil ibu kita, boleh ibu kita, nggak apa-apa. Kenapa? Dulu kita ini dirawat sama ibu kita, boleh. Jangan kita langsung ibu nyolong, jangan begitu. Ibu tadi ngambil ini, iya nggak apa-apa, saya ridoin. Wah lebih bagus tuh anak ngomong begitu. Kalaupun tidak bilang nggak apa-apa, ibu kandung ya, ibu kandung, boleh. Itu perkataan tadi malam Habib Ali waktu Habib Muhsin bin Hud Al-Habsyi, murid daripada Habib Salim Al-Satib dan Habib bin Habib. Oleh karena para jemaah, sekali lagi jangan pelit sama orang tua, mari kita bakti orang tua. Mudah-mudahan manfaatnya, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa orang tua kita, terima amal ibadahnya, masuk surga, dan Allah panjang umur, sehat walafiat, Al-Fatihah. Wa pone karim irhamna ya arhamar rahimin ya arhamar Allah bihaqil Fatihah wa karamatil Fatihah wa syafaatil Fatihah wa syafaati Rasulillah fi yaumil Allahumma rabbana ya Allah taqabbal duna hajatana taqabbal niyatana ya farjalham ya kashifal gham ya man li abdi yaghfir rahim ya zal jalali wal ikram ta'ala din Islam wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil hamdulillah rabbil alamin. Demikian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.